Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Taisa Salani Pratiwi, MM. Hari ini kami akan membawakan analisis profesi produk marketing manager PT Samsung Electronics Indonesia. Ada pula anggotanya adalah Saya Gatanata Barat. Saya Abdul Rifki Mufaki. Dan saya Rahmat Sesnya Negara. Lanjut pada pembahasan pertama, latar belakang. Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul di Daegu, Korea Selatan, sebagai perusahaan kecil yang berdagang berbagai macam barang, termasuk ikan kering, buah-buahan, dan tekstil. Perlahan, Samsung berkembang menjadi konglomerat besar dengan merambah ke berbagai industri, seperti pengelolaan makanan, tekstil, asuransi, dan sekuritas. Pada tahun 1969, Samsung Electronics didirikan menandai langkah awal perusahaan dalam industri elektronik. Apa itu product marketing manager? Product marketing manager adalah seorang pemimpin divisi yang bertugas untuk menyeimbangkan kinerja tim produk, marketing, dan penjualan. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai strategi terkait positioning dan branding dari produk perusahaan. Mereka juga akan mengumpulkan dan memproses semua umpan balik pelanggan dan mengelola beberapa aspek customer relation setelah produk diluncurkan. Mengapa peran produk marketing manager sangat penting pada perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia? Peran produk marketing manager sangat penting bagi Samsung karena mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Mereka mengelola kampanye pemasaran, memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pendekatan Customer Relationship Management atau CRM. Manajemen ini juga berperan dalam analisis data untuk memahami tren dan perilaku konsumen, yang membantu dalam pengambilan keputusan strategi. Dengan demikian, mereka berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan penjualan dan posisi pasar Samsung. Lalu kemudian skill yang harus dikuasai oleh produk marketing manager. Yang pertama ada market expertise. Market expertise mengacu pada pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki individu atau organisasi terkait pasar atau industri tertentu. Keahlian ini penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan membuat bisnis keputusan yang tepat. Kemampuan ini umumnya dibutuhkan guna membuat outline produk serta fitur-fiturnya secara detail. Yang kedua ada market strategi expert. Market strategi expert adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Mereka fokus pada pengembangan rencana perilaku yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan, serta memahami pasar dan perilaku konsumen untuk mencapai hasil yang optimal. Sebelum meluncurkan inisiatif pemasaran tertentu, produk marketing manager harus memahami strategi market yang tepat sebelum produk diluncurkan ke pasaran. Keahlian ini dimulai dari teknik riset produk yang tepat, perencanaan pemasaran, hingga eksekusi promosi produk. Tanpa pengetahuan market strategi yang baik, produk perusahaan tidak akan menangkap perhatian dari pelanggan-pelanggan baru. Lalu kemudian tiga ada sales. Kemampuan sales sangat dibutuhkan dalam bidang ini, pasalnya ia dapat berpengaruh secara langsung terhadap hasil penjualan. Seorang produk marketing manager harus mengerti metode sales macam apa yang harus digunakan serta poin-poin yang harus ditingkatkan agar penjualan dapat sukses melampaui target. Tidak hanya itu, mereka juga harus mampu membangun segmentasi pasar untuk setiap produk yang ditawarkan. Hasilnya, mereka perlu menguasai teknik menganalisis data penjualan serta pembuatan rencana yang tepat. Selanjutnya ada tugas dan kewajiban produk marketing manager dari perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Yang pertama dari riset pasar, manajer akan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Yang kedua ada pengembangan user dan buyer personas. Manajer akan membuat profil user dan buyer personas berdasarkan data riset untuk mengenali segmentasi target secara spesifik. Personas ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap segmen. Yang ketiga, pembuatan materi pemasaran. Tugas manajer sangat penting untuk membuat materi pemasaran untuk menyusun
untuk menyusun strategi yang mencakup konten, desain, dan pesan-pesan yang relevan untuk mendukung kampanye pemasaran. Materi ini dapat berupa presentasi, brosur, infografis, video, dan materi digital. Yang keempat, pelatihan tim penjualan. Memberikan pelatihan kepada tim penjualan agar membuat mereka memahami produk secara mendalam dan bisa menyampaikan nilai produk kepada pelanggan dengan efektif. Yang kelima, ada strategi go to market. Mengembangkan strategi go to market untuk peluncuran produk, termasuk perencanaan peluncuran kanal distribusi dan strategi komunikasi. Strategi ini bertujuan untuk memastikan produk diterima dengan baik oleh pasar dan menjangkau audiens yang tepat. Dan keenam, penentuan target. Menentukan target penjualan, pasar atau segmen pelanggan yang ingin dicapai. Target ini juga membantu dan memantau pencapaian dan keberhasilan dari kampanye-kampanye pemasaran yang dilaksanakan. Yang ketujuh, kolaborasi lintas departemen. Berkoordinasi dengan tim-tim lain seperti pengembangan produk, penjualan, dan customer support untuk memastikan strategi pemasaran sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ke-8 ada evaluasi efektivitas pemasaran. Yang terakhir ini untuk mengukur dan menganalisa kinerja pemasaran menggunakan data dan metrik yang relevan seperti konversi, engagement, dan feedback pelanggan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Tanggung jawab seorang manajer PT Samsung Electronics Indonesia. Yang pertama, kumpulkan atau lakukan riset pasar untuk memahami apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, menerjemahkan persyaratan pelanggan menjadi tindakan untuk pengembangan produk. Yang ketiga, teliti bagaimana produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing. 4, mengembangkan pesan dan membuat pernyataan posisi yang terperinci. Yang kelima, mengembangkan konten untuk mendukung inisiatif pemasaran. Yang keenam, bekerja dengan manajemen untuk menetapkan harga yang kompetitif. Yang ketujuh, membuat rencana untuk mengomunikasikan kekuatan produk melalui saluran pemasaran seperti iklan. Yang ke-8, melatih tenaga penjualan tentang cara berbicara tentang produk. 9, membuat anggaran dan mengelola proses untuk memenuhinya. Yang ke-10, menganalisis data tentang berbagai inisiatif pemasaran untuk mengidentifikasi inisiatif yang dimiliki peluang keberhasilan terbaik. Yang ke-11, berkomunikasi dengan ilmuwan dan insinyur tentang fitur produk baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih ya mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.